This computer. Oke, yang sekarang harusnya udah. Iya, tadi kita review dulu. Harusnya sih ada yang ngevote jam segini dari Akbar, tapi oke, tapi kita tetap lanjut aja. Sip. Ini ternyata juga coba cek HP sih. Tapi nggak ada hubungannya. Oke, di sini saya pakai VirtualBox untuk menjamin karena komputer saya udah diinstal yang aneh-aneh. Jadi ini sama aja sih sebenarnya sih. Cuman ini kita bakal coba install dari awal. Jadi kita bicara tentang konsepnya dulu ya. Kalau kita di pemrograman. Kalau di Windows itu biasanya kita ngoding pakai Visual Studio. Visual Studio. Jadi ngoding apapun. Jadi kayak kalau di Windows biasanya kita ngoding buat Windows juga. Gitu. Jadi jarang banget kita ngoding di Windows buat Linux atau buat Mac gitu ya. Kalau kita ngoding di Mac ya bisa buat Linux, bisa buat Mac karena biasanya Mac itu kan dia basisnya kan Darwin ya, BSD. Jadi masih dekat ke Linux gitu. Kalau Windows basisnya agak jauh gitu. Jadi kalau ngoding di by the way suara saya jelas? Jelas dengar. Oke, sip. Mic-nya soalnya tadi pagi agak aneh. Ya, gitu. Jadi kalau ngoding di Windows itu baiknya itu ngoding yang berkaitan dengan Windows juga. Jadi apapun yang bisa pakai Visual Studio. Sebenarnya idealnya kayak gitu sih. Gitu. Dan sebenarnya ini nggak kesalahan juga sih. Saya di beberapa seminar dan di beberapa workshop itu juga kendalanya begitu ngelihat ke peserta itu peserta rata-rata familiar di Windows. Karena itu nggak salah juga sih karena emang dari sekolah kita diajarinya pakai Windows gitu. Padahal kita kalau ngoding gitu, kalau deploy itu nggak ada yang pakai hampir-hampir nggak ada yang deploy itu pakai Windows. Kita beli hosting gitu ya, beli hosting di Indonesia tuh kayak jarang banget yang pakai Windows karena emang mahal, bayar lisensi segala macam gitu. Kalau kita deploy PHP gitu kan juga mereka di atas cPanel kan, cPanel tuh di atas Linux gitu. Jadi emang agak susah sih gitu ngoding di Windows gitu. Cuman bukan berarti nggak mungkin. Jadi pertama saya bakal jalanin Notepad. Ini PHP enggak. Saya coba gedein biar enak. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas dua. Pertama, ngoding di Windows untuk getting started. Ngoding Ruby di Windows. Ngoding Ruby di Windows untuk getting started, untuk mulai aja. Terus ngoding di Ruby Windows. Ngoding Ruby di Windows. Ngoding Ruby di Windows yang agak proper. Oke. Jadi agenda kita selama kurang dari 1 jam itu 2 hal ini. Pertama kita mulai ngoding di Ruby di Windows untuk getting started. Oke. Jadi ini buat memulai aja karena kan pengen nyoba-nyoba segala macam itu enakan ya udah ngoding Ruby di Windows aja dulu kan nggak usah install Linux, nggak usah install macam-macam kayak gitu. Jadi Ruby itu sendiri kan dia bahasa ya, ngomong-ngomong bahasa. Nah, bahasa dia ini sebenarnya hanya bahasa. Jadi apa ya? Yang menjalankan Ruby itu bisa banyak. Ini JRuby, ini adalah implementasi Ruby di atas Java. Nah, kenapa di atas Java? Karena ya macam-macam. Ada selain itu ada namanya Iron Ruby. Oke. Ada namanya Iron Ruby. Ini Ruby di atas .NET ya. Jadi ada banyak implementasi Ruby. Nah, Berarti kalau yang di atas Java itu bisa buat aplikasi Android ya? Kalau dia yang aplikasi Android itu ada lagi namanya Ruby Motion. Ruby Motion. Nah, ini dia buat bikin aplikasi mobile dengan Ruby gitu sih. Ya, itu. Tapi masuk Ruby di Android bisa sih pakai JRuby, cuman itu cerita yang lain. Biasanya orang-orang pakai Ruby Motion. Tapi ini nggak terlalu populer ya. Yes, tapi ini nggak terlalu populer sih gitu.
Dan emang biasa kalau Ruby, ngoding Ruby ya pakai Rails sih. Jadi biasanya ngoding Ruby buat server sih, jarang buat yang selain server. Cukup jarang. Gitu. Kalau kalau yang dibikin di atas Ruby, karena emang Ruby itu biasa dipakai di server, jadi biasanya tuh orang deploy juga pakai yang sebangsa Ruby, namanya saya lupa. Jadi semacam Ansible, tapi dia dibikin di atas Ruby, kayak gitu. Oke. Nah, cuman poinnya di sini adalah di Ruby ini, kalau Ruby yang bahasa yang utamanya, ini Ruby bahasa utamanya. Kenapa dia ke bahasa Indonesia? Ya, Ruby yang utamanya ini dia namanya adalah Ruby MRI. Ruby MRI atau Ceruby. Ya, si Ruby. Kalau kita lihat Ruby MRI, ya, atau Match Ruby Implementation. Maksudnya apa? Ini adalah implementasi yang aslinya, jadi dari pembuatnya Ruby namanya Match ini. Ya, jadi Match ini bikin bahasa Ruby, dan buat implementasinya apa ya? Bahasa Indonesianya interpreternya itu juga dari dia gitu. Kalau selain itu ada JRuby, ada Iron Ruby. Nah, kita bakalan lebih paham itu maksudnya bedanya apa. Oke, sekarang kita coba download ini dulu ya. Kita coba download. Saya di sini nggak bakal pakai MRI, tapi saya bakal pakai JRuby. Kenapa saya pakai JRuby di Windows? Karena itu lebih mudah. Saya akan jelaskan nanti kenapa itu lebih mudah. Jadi saya coba download di mesin virtual saya. Ini saya. Mas, Yap. atau saya yang share screen gitu biar dikasih tahu gitu. Saya Apanya biar tuh? share screen itu. Saya udah maksudnya ya share screen aja saya biar nanti dikasih tahu tutorial cara downloadnya gitu. Oh ya, ini saya share screen. Emang nggak kelihatan ya? Enggak, maksudnya saya yang share screen gitu. Oh Saya gitu. Oh, mau nunjukin apa? maksudnya saya yang mulai installnya gitu biar. Oh, enggak sih. Ini kita kayaknya nggak bakalan sempat kalau sampai interaktif satu-satu gitu, kayak mungkin nggak sempat sih waktu. Jadi di sini lihat aja. Nanti setelah sesi coba-coba, terus minggu depan nanti ditanya. Mungkin kayak gitu. Okay. Biar fokus juga sih gitu. Oke, jadi saya download JRuby di sini. Oke, jadi ada JRuby-nya, implementasi JRuby-nya, dan kemudian saya download Java download. Oke, Java download. Kenapa dianggap ya Linux? Harusnya saya downloadnya sebelum acara ini, cuman tadi nggak sempat. Saya malah benerin genteng. Kenapa jadi curhat? Oke. Websitenya ganti ya. Menarik. Kenapa jadi jelek websitenya? Aduh. Oke, nggak masalah. Ini tadi download, save. Wah, sudah selesai. Save. Java. Wah, Java udah versi 15 ya sekarang ya. Udah. Saya terakhir pakai Java versi 12. Oke, installing. Mana dia? Oke, view downloads. Oke, JRuby udah selesai. Java-nya yang belum selesai. Oh, milih dulu. Ini Windows X64. Oke. Jadi saya bakal bandingin di sini, saya saya ada mesin Linux juga. Nanti kita bandingin bedanya Ruby di Windows sama Ruby beneran itu bedanya apa. Dan Ruby beneran itu dia bisa jalan di Windows juga sih, tapi dengan sedikit quirk yang sangat aneh. Ya. Oke, save. Oke. Ya, saya view downloads. Folder. Ya. Oke. Jadi di Ruby ini, ya ini kita sambil download. Saya mau jelasin open folder. Ini sambil download, saya mau jelasin lagi namanya Ruby Gems.
Udah coba-coba Ruby Gems? Jadi kalau mau ngomong jangan lupa Dani lagi di mute ya. Kalau mau ngomong unmute dulu. Ya, jadi ada paket-paket library. Ini namanya Ruby Gems. Kalau Rails itu sendiri itu juga dia masuk di Ruby Gems juga. Namanya Gem atau Gem, whatever. Oke. Jadi ini kumpulan paket-paket library gitu. Jadi kalau banyak library di Ruby Gems ini udah bisa langsung dipakai. Kalau mau ngoding pakai Rails bisa gitu ya. Ada yang namanya lagi kalau misalnya mau upload file gitu ya. Biasanya kalau upload file, bikin aplikasi web, bikin upload file ada namanya Carrier Wave. Nah, ini tinggal install aja Carrier Wave gitu ya. Cara installnya ada di bagian kanan sini gitu. Jadi tinggal ikutin aja gitu. Nah, cuman poin saya Ruby Gems ini sebuah penemuan, sebuah implementasi yang cukup menarik karena ini dulu dibikin di 2010-an awal, di mana konsep package management kayak gini tuh nggak ada gitu. Jadi kayak kita ngumpulin library program-program buat ngoding, kita ngumpulin program-program buat ngoding itu di satu tempat. Itu adalah ide yang baru dulu gitu. Jadi banyak yang sekarang konsepnya niru Ruby Gems juga. Misalnya kalau kita ngoding iOS, itu ada namanya CocoaPods. CocoaPods ini dia ngambil konsepnya dari Ruby Gems gitu. Nah, bahkan dia nginstal CocoaPods itu pakai Gem gitu. Jadi ya install Gem dia pakai install CocoaPods pakai Gem. Jadi ini buat ngoding iOS ya, buat ngoding iOS, iPhone, iPad, tvOS gitu. Oke, itu sekilas tentang Ruby Gem karena kita bakal mainin Ruby Gems juga. Sekarang kita coba lanjutin di sini. Saya ekstrak dulu di sini. Ekstrak di mana ya? Di notes folder aja kan. Ya, Bang, yep. Kalau di Indonesia sendiri, kenapa sih misalnya Ruby kayaknya belum terlalu dilirik banget itu, kalau saya lihat itu masih kurang ini banget itu. Waduh. Oke. Itu atau apa gitu. Itu bukan ranah saya untuk menjawab. Saya sendiri tidak bisa menjawab ya. Tapi mungkin saya bisa menjelaskan dari konsep yang berbeda gitu ya. Kalau kenapa A tidak terkenal, kenapa B tidak dipakai gitu ya. Karena kan pertama kan kita lihat dari supply and demand ya. Kalau misal konteksnya di Indonesia kan banyak kan pakai PHP. Dan di kuliah-kuliah pun rata-rata ngajarinya PHP. Jadi ya banyak kan yang bisa sih PHP kayak gitu sih. Gitu. Jadi itu cuma masalah supply and demand aja sih. Gitu. Terus saya sendiri sih tidak terlalu kayak Ruby tidak terkenal, terus saya merasa kecewa gitu. Saya tidak begitu sih. Maksudnya saya sendiri ya pekerjaan saya sendiri juga sekarang pakai Ruby dan saya nggak ada masalah di sana. Tapi ada beberapa pekerjaan juga saya sebelumnya nggak pakai Ruby, jadi pernah pakai Java, pernah pakai Go, pernah pakai PHP juga gitu. Jadi lebih ke apa yang dirasa enak aja sih gitu. Kalau dirasa enaknya dirasa enaknya nggak pakai Ruby ya silahkan kayak gitu. Cuman dalam konteks ini kebetulan sih yang saya banyak geluti di Ruby, jadi saya lebih tertarik untuk mempelajari Ruby begitu. Oke. Kita coba Java udah bisa. Oke, Java. Sip. Nah, sekarang saya bakal install JRuby. Saya bakal install JRuby. Caranya adalah extract all. Ini di folder download harusnya jangan sih, tapi saya coba di C JRuby aja. Atau di sini. Ya di sini aja. C users JRuby. Oke. Agak lama. Oke. Nah, di sini kita bakal ngelihat
Di sini saya zoom. Gimana cara nge-zoom? Saya kalau nge-zoom di sini di bagian sana ke zoom nggak? Apakah ke zoom juga? Halo, di mute kayaknya. Kelihatan. Kelihatan zoom ya? Gede ya? Gede ya? Gede. Oke, sip. Oke, tadi saya udah ekstrak di sini. Jadi ada JRuby di sini. Ya. Jadi JRuby ini adalah Ruby yang dibikin pakai Java. Why? Java itu apa lagi gitu kan? Java itu ya bahasa pemrograman lain gitu. Dia punya mesin namanya JVM. Jadi JVM itu yang mentranslasikan antara binary. Jadi antara binarinya program Java menjadi bahasa mesin. Nah, JVM itu sangat cepat sih gitu. Jadi ada orang yang milih JRuby karena cepat. Tapi saya mencatat apa tadi? Oke, tapi kalau buat pemula saya menyarankan pakai JRuby karena JRuby ini kalau ada masalah, kalau kita ngoding ada masalah, itu kita langsung tahu kalau pakai JRuby. Kenapa? Karena dia jalannya di atas JVM, di atas Java kayak gitu. Jadi saran saya sih kalau mau mulai itu lebih baik pakai JRuby. Begitu. Nah, saya nggak bisa juga. Maaf, kalau saya sendiri masih agak, kalau pemula gitu masih agak kurang dalam masalah Java gitu. Karena ini bukan Java, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Karena kita nggak bakal belajar Java ya, kita belajar Ruby-nya gitu. Cuman dia ngodingnya pakai Java. Kayak apa ya? Kayak pernah main Minecraft nggak? Minecraft. Ya, Minecraft itu kan ada Minecraft for Java ya. Nah, itu jadi kan kita mesti install Java-nya buat jalanin Minecraft. Tapi kan buat jalanin Minecraft kita nggak perlu ngerti Java-nya kan. Kayak gitu sih kira-kira. Oh iya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, sekarang gini. Sekarang saya udah ekstrak nih. Saya sekarang udah ekstrak JRuby, udah saya ekstrak tadi filenya zip. Nah, sekarang saya coba jalanin JRuby, pasti nggak bisa. Tapi kalau Java bisa. Gitu. Nah, sekarang saya jalanin dulu JRuby-nya itu saya masukin ke paths gitu ya. Ini standar sih. Jadi saya copy folder bin-nya ini. Jadi ke JRuby yang udah diekstrak, terus masukin ke folder paths. Kalau di Windows, tinggal search aja paths gitu. Nanti dia nongol seret gitu, nongol table yang ini, terus ke environment variable, ke path, nah terus diedit, terus di sini ada new, tambahin aja yang tadi. Gitu. Terus tinggal buka command line lagi, command line-nya harus ditutup, terus dibuka lagi. Gitu. Nah terus zoom gitu. Sekarang saya jalan JRuby. Sekarang jalan JRuby. Cannot find Java 1,5 orang. Oke, kayak ada instalasi yang saya lupa. JRuby install guide. Waduh. Ya, kalau nggak salah petnya lebih dari satu ya. Petnya lebih dari satu. JRuby home. Oke, JRuby home ya, tambahin JRuby home sama Java home kalau nggak salah. Java home, JRuby home, Java home, JRuby install guide. Ayo, ini live, memalukan sekali. JRuby Java home, JRuby Java home kalau nggak salah. Set Java home in oke, sip. Oke. Ini agak saya coba lihat JRuby instalasi di sini nggak ada. Oke, ya saya coba install aja Java C program files Java. Kalau nggak salah, nggak ngaruh sih. Ya. Java home Java. Oke, kalau nggak salah yang ini. Oke, path. Oke,
Salah. Java Home di sini belum ada ya. Oke. Java Home kayak gini aja. Oke, sip. Ruby cannot locate Java installation. Oh ya, benar. Java, sorry, pet. Kita coba itu petnya lagi. Oh, bukan yang ini. Java Home. Berarti kayak gini aja, kalau kayak gini aja sih. Oke, kita coba lagi. JRuby. Wow, bisa. Oke, sudah bisa. Ya, sekarang saya bikin program sederhana. Puts halo. Oke, JRuby, saya namain tes RB. Benarkah? Salah ya. Lokasinya salah. Dir. Tes.rb nggak ada tadi, soalnya di folder dokumen tadi. Oke, sekarang coba saya run JRuby tes.rb. Jang. Dia emang oke. Ya, halo. Ya, ini bisa jalan JRuby kayak gitu. Dan kita bisa juga install yang lain-lain gitu ya. Misalnya install Faraday gitu. Faraday ini buat ngeproses HTTP request, buat ngebikin scraping gitu ya, misalnya scraping data apa gitu ya. Itu kita bisa pakai Faraday kayak gitu. Kita bisa tes install Faraday. Scraping tuh salah. Scraping itu ngambil data dari internet, jadi bisa dari halaman web, bisa dari ya halaman web sih, gitu. Install Faraday. Ini kita ngetes aja sih, kita nggak scraping beneran. Terus apa ya website yang gampang dibuat kita coba scraping? Website apapun pada dasarnya bisa sih. Oke, ya. Oke. Ya, Faraday. Nice. Oke, Faraday udah keinstall. Sekarang saya coba bikin program sederhana pakai Faraday gitu ya. Jadi caranya adalah saya bikin ini sebenarnya saya ngetes ini ya. Sebenarnya saya ngetes gem aja sih. Jadi kita ya ini ngetes aja. Jadi kita tidak sedang belajar Faraday-nya. Tapi kalau mau nanya-nanya nggak apa-apa sih. Terus saya Faraday get misalnya https google.com result adalah gini, terus result puts result response body response content. Oke. Sip. Nah, sekarang saya jalanin JRuby tes.rb ya. Jadi ini kita bakalan nge-scraping halaman google.com kayak gitu. Oh, bukan response. Result apa ya? Result content. Result content atau result.body. Sebenarnya tinggal search aja sih. Faraday. Ya ini proses debug ya bang kayak gini sih. Dokumentasinya di sini. Contoh cara makainya read the docs. Faraday get.response. Oh ini udah langsung response.body jadi. Sip. Oke, salah. Kalau gitu result.body. Oke. JRuby test.rb. Oh, by the way, klarifikasi. Ini cara ini kalau misalnya pernah tahu, ini saya sebenarnya niru
Dan ini adalah gaya belajar dan termasuk gaya mengajar saya. Ada namanya Ruby the Hard Way. Ruby the Hard Way. Ruby the Hard Way. Ya, Ruby the Hard Way. Jadi ada buku Ruby the Hard Way. Ini dia nggak ngasih tutorialnya bener-bener dijabarin. Misalnya kenapa kalau kita nyetak harus pakai puts. Kayak gitu. Jadi bener-bener sampai ke konsepnya. Jadi caranya gini. Pokoknya lo nggak harus tahu caranya gimana gitu. Nggak. Jadi buku ini benar-benar ngajarin kayak gitu sih. Jadi itulah ya, dalam sesi Ruby dari nol ini kira-kira yang akan saya lakukan itu kayak gitu sih. Gitu. Jadi saya nggak bakalan langsung saya nggak bakalan caranya cuma kayak gini gitu, nggak. Tapi saya jelasin konsep dasarnya itu kayak gimana. Oke. Nah, ini bisa dilihat saya pakai Faraday. Saya berhasil dapetin halaman Google gitu ya. Saya berhasil dapat halaman Google kayak gini, kayak gitu. Kan ini sebenarnya yang bakal yang bakal diterjemahin sama browser kita. Misal saya pakai Firefox. Itu kalau kita lihat source-nya. Nah, ini kan dia source-nya kayak gitu. Kayak gini. Sebenarnya tuh halaman web itu bentuknya ya gini. Bentuknya nggak enak dilihat gini. Cuman browser menerjemahkan kode-kode ini menjadi sebuah tampilan yang menarik untuk dilihat. Oke, kayak gitu. Oh, Faraday itu berarti ngambil script HTML dari website yang kita ingin ya? Dia, yep, kayak gitu. Tidak kayak gitu, tapi ya kurang lebih begitu. Oke. Oke. Terus kita lihat. Tadi, kita udah bahas ini. Terus kita udah bahas instalasi gem file. Kita udah bahas instalasi, belum. Instalasi Ruby Gem. Tadi kan kita pakai gem install gitu. Mencoba salah satu Ruby Gem Faraday. Kayak gitu. Oke. Ya, begitu. Nah, sekarang saya bakalan mau bahas lagi apa itu Cheruby dan sejenisnya. Jadi saya bakalan buka mesin satu lagi berbasis Linux. Sekaligus masuk ke 2. Jadi pertama itu saya merekomendasikan kalau ngoding Ruby di Windows pakai JRuby karena sedikit masalah yang akan ditemui lebih sedikit. Termasuk kita bisa install Rails pakai JRuby itu bisa banget gitu. Dan masalah yang ditemui lebih sedikit. Nah, masalahnya apa sih yang bakal ditemui? Masalahnya yang bakal ditemui adalah karena dia pakai instalasi toolchain-nya itu, misalnya dia pakai Clang, LLVM, itu tidak available di MRI, tidak semuanya available di MRI. Nah, itu maksudnya apa? Sekarang saya bakal nginstal Ruby Gem lain di Linux. Jadi saya bakal nginstal Ruby Gem lain di Linux. Oke, saya di sini ini adalah komputer yang saya pakai buat sehari-hari kerja gitu. Jadi ini Ruby-nya sudah ada. Jadi Ruby-nya ini saya pakai Ruby 271. Cuman saya bakalan ngosongin gemnya gitu ya. Jadi saya bakal kosongin gemnya. Gem set create. Oke. AVM gem set create test. Oke, AVM list. AVM use 271 test. Oke. Ya. Sekarang tadi kan kita nginstal gem ya. Tadi kita nginstal namanya gem. Jadi gem itu saya ulang, gem itu kayak apa ya? Kayak kalau dia HP itu kayak apps ya, kayak aplikasi gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasinya. Aplikasi dalam aplikasi. Ya. Library, istilahnya itu lebih tepatnya dalam bahasa pemrograman namanya library. Jadi program yang bisa kita gunakan untuk membuat program lain, library gitu. Nah,
saya di sini bakal install library namanya adalah Nokogiri. Ya, jadi saya akan install Nokogiri. Apalagi ini Nokogiri? Nokogiri ini adalah semacam onigiri, bukan? Tapi lambangnya soalnya ini ya, lambangnya soalnya lambangnya Nokogiri itu nasi kepal gitu, onigiri. Oke, Nokogiri. Kalau nggak salah saya salah deh. Oke, abaikan itu. Jadi Nokogiri ini dipakai buat ngeparsing HTML. Ngeparsing itu apa lagi? Ngeparsing itu adalah buat membaca struktur HTML kayak gitu. Gitu. Jadi ada berapa judul sih gitu ya. Ada berapa judul sih dalam satu halaman web. Nah, itu kita pakai Nokogiri. Nah, di sini Dani bisa lihat building native extension this could take a while. Nah, di sini tulisannya building native extensions. Nah, di sini soalnya Nokogiri ini dia tidak 100% pakai Ruby. Gitu. Nokogiri dia tidak 100% pakai Ruby. Dia ada bagian bukan Ruby-nya di sini. Nah, kita bisa lihat ya, GitHub Nokogiri. Oke. Nah, Nokogiri ini kita lihat di program lib-nya. Nah, salah, Nokogiri. Oke. Nah, Nokogiri ini ada file RB ini kan Ruby ya, Ruby, file Ruby. Tapi kita lihat di sini ada folder lucu namanya ext. Ya. Nah, ini adalah program yang ditulis dalam ini source code-nya ini bukan dalam bahasa Ruby, tapi dalam bahasa C. Kenapa dalam bahasa C? Karena nanti bisa lebih cepat kalau pakai bahasa C. Kayak gitu. Ya. Nah, cuman bahasa C ini sangat tergantung di mesin yang compile. Gitu. Jadi sangat tergantung di mesin yang kita compile. Jadi di Windows sama di Linux hasilnya bisa beda. Kayak gitu. Dan kita bisa menemukan masalah di sini. Kayak gitu. Nah, ini adalah kalau implementasinya MRI, C Ruby, karena di Linux saya pakai C Ruby, nggak ada masalah. Dia bakalan menjalankan perintah kompilasi dulu sebelum dia bisa dipakai. Kayak gitu. Nah, di Windows, kemungkinan besar, ini bakal muncul juga building native extension, this will take a while. Nah, cuman di Windows, ada beberapa program ada beberapa Ruby gems yang itu habis nongolin building native extension, dia error. Saya nggak bisa nunjukin di mana, saya nggak bisa nunjukin itu program apa, tapi saya bisa pastikan kita bakal nemuin masalah itu. Kayak begitu. Oleh karenanya, saya menyarankan pakai JRuby. Karena kalau pakai JRuby nggak bakal nongol kayak ginian. Nongol sih, tapi nggak bakal bikin masalah kayak gitu. Saya coba bandingin ya. Sekarang saya bakal balik ke mesin Windows, terus saya melakukan hal yang sama, yaitu install Nokogiri. Oke, install Nokogiri. Nokogiri untuk ngeparsing HTML. Ini warning bisa diabaikan aja. Kalau pakai JRuby memang pasti bakal banyak warning. Tapi terus ada yang menarik nih. Pas kita gem install Nokogiri, ini kan fetching Nokogiri lalala gem gitu ya. Tapi pas dipakai JRuby, ya pas pakai JRuby, fetching Nokogiri dash Java, ada tambahan Java-nya. Dan dia udah langsung ngeproses dokumentasi tanpa dia ada prompt kayak gini, prompt bahasa Indonesia prompt apa? Pesan. Ya. Tanpa ada pesan kayak gini, kayak gitu. Ini bisa jadi masalah karena ada beberapa program yang dia nggak dukung ini. Kalau nggak salah di JRuby kita nggak bisa install Postgres karena harus pakai yang lain kalau nggak salah. Ya, gitu deh pokoknya. Tapi kayaknya salah sih tadi. Jadi bisa dicoba. Oke, ya. Oke, jadi kita udah bahas nih. Tadi bedanya
kita malah nambahin tadi bedanya CRuby dan JRuby. JRuby atau MRI dan JRuby kayak gitu. Coding di Ruby yang agak proper pakailah JRuby gitu. Terus kalau yang lebih proper lagi ya install VirtualBox seperti yang saya lakukan. Oke. Kayaknya bahan saya tentang memulai Ruby di Windows sudah cukup gitu. Ada pertanyaan dari Dani? Berarti kalau kesimpulannya berarti untuk saya mulai belajar Ruby, install JRuby sama yang Java-nya tuh sedangkan kalau di Linux bisa pakai JRuby atau misal itulah. Berarti cuma JRuby doang yang harus diinstal. Ya. Rekomendasinya kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ya lebih proper lagi install VirtualBox sih. Dan install Linux di dalam VirtualBox. Atau lebih proper lagi install Linux, uninstall Windows aja. Ya, kalau saya pribadi memang saya ini agak outliers ya. Jadi saya agak outliers karena biasanya orang yang ngoding di Ruby itu pakai Linux atau pakai Mac gitu ya. Nah, sekarang saya kenapa pakai Windows karena dulu saya sering ngotak-ngatik Photoshop ya. Jadi dulu saya banyakkan web designer. Jadi ada desain Photoshop, terus saya jadiin halaman web kayak gitu. Nah itu Photoshop kan nggak jalan di Linux, jadi apa boleh buat saya harus pakai VirtualBox. Jadi ini saya outliers. Tapi turns out outliers yang cukup bagus karena ternyata banyak orang memulai ngoding di Windows. Jadi saya bisa ngasih tips-tips ya. Tapi kalau untuk kedepannya sampai belajar Rails sampai itu lebih baiknya saya install Linux juga ya. Sebaiknya gitu. Tapi gini, sebenarnya ini jadi ada istilahnya namanya portable code. Kodenya portable gitu. Saya coba tunjukin kalau saya install Rails ya. Saya bakal nunjukin kalau saya install Rails. Saya udah pakai yang default kalau nggak salah. Oke, saya mkdir repo tes Ruby dari nol. Repo tes Ruby dari nol. Rails new apa nama aplikasinya? Ngetes aja. Tidak kreatif. Oke. Bundle install harusnya nggak lama bundle-nya. Ya. Nah, di sini ada satu yang mau yang kita istilahnya mungkin baru bagi kita adalah portable code. Portable code itu adalah artinya kodenya bisa dijalankan dimanapun sesuai judulnya portable kayak gitu. Loh, bukannya kodenya harusnya bisa dijalankan dimanapun ya? Kita lihat nih, pas tadi kita nginstal Nokogiri. Nah, pas di Windows kita pakai JRuby, ada tambahan installing Nokogiri strip JRuby gitu ya. Pas di sini nih Nokogiri strip Java gitu ya, Nokogiri dash Java kayak gitu. Nah, karena ini Nokogiri ini mengusahakan kodenya portable. Jadi dia akan menyesuaikan instalasinya sesuai dengan platform yang dipakai kayak gitu. Jadi platform sih, bukan OS. Nggak spesifik ke OS manapun gitu. Kalau kita nginstal pakai JRuby di Linux juga dia bakal nongol kayak gini. Cuman poinnya adalah pakai JRuby itu memang idealnya kita nginstal Linux aja gitu. Cuman kalaupun tidak, ini untuk menjamin bahwa kode kita portable. Jadi bisa aja kita ngoding sesuatu terus di JRuby nggak jalan. Tapi kita ngoding di JRuby terus ngoding di komputer Linux nggak jalan gitu. Jadi poin saya adalah tergantung tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah
kita pengen bikin kode kita portable, bisa dijalankan di platform manapun, itu ya kita memang mesti nyoba-nyoba banyak platform gitu. Tapi kalau tujuan kita itu buat emang buat ngoding beneran, buat bikin aplikasi web, itu kita pastikan program yang kita pakai, Ruby yang kita pakai itu sama dengan Ruby yang di server, kayak gitu. Jadi kan Ruby itu versinya aja macam-macam ya. Saya coba di sini Ruby di komputer saya itu saya ada beberapa versi Ruby nih gitu. Karena saya ada beberapa program yang saya harus tulis pakai di servernya itu ya let's say saya bikin tokovideo.com gitu ya. Saya bikin tokovideo.com, tokovideo.com ternyata pakai Ruby 2.5.3 kayak gitu. Terus saya ada program lain misal bukubekas.com, itu bukubekas.com pakai Ruby 2.6.4 kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan versi Ruby di server yang bakal dipakai. Kalau kita mau ngoding Ruby kayak gitu. Gitu sih. Nah, kalau di servernya pakai Linux, ya kita juga ngodingnya di lokal pakai Linux gitu. Biar nggak ada surprise. Pas kita deploy ke server, banyak masalah gitu kan, nggak enak. Oke. Ada pertanyaan? Yap. Untuk belajar dan implementasi pembuatan program kecil-kecil doang masih pakai Windows, masih memungkinkan ya? Nggak masalah. Tapi saya ngasih tahu tipsnya di situ aja tadi. Saat masalahnya pasti bakal ketemu pas building native extensions. Nah, gitu. Jadi kalau ada masalah pas building native extension, ya itu karena nggak pakai MRI, gitu sih. Sama juga harus menyesuaikan server ya? Ya, target versi server yang dipakai. Oke, Mas. Oke. Ada lagi pertanyaan yang mau didiskusikan? Kalau nanti malam itu nanti ada pertemuan lagi, Mas? Iya, saya ngelihat waktunya ada dua nih yang majority gitu ya. Saya mau coba 2 kali dulu dalam hari ini. Terus nanti buat minggu selanjutnya kita tentuin deh. Mungkin bakal selang-seling. Jadi setiap 2 minggu ada 2 minggu yang siang doang, ada 2 minggu yang malam doang. Atau mungkin tetap bakalan dua-duanya ada atau gimana. Nanti saya bakal coba lihat dulu. Yang cocok buat kita kayak gimana. Gitu. Oke. Kalau saya mungkin ada masalah dalam menulis sintaks sama belajar sintaks dasar Ruby, bisa di-share, tanya ke grup kan, Mas? Bisa kan? Banget. Tanya, tapi saya rekomendasi tanyanya di ID Ruby aja. Kayak gitu. Oh, ID Ruby. Ya, tanya di ID Ruby aja. Gimana kenapa? Saya lihat ID Ruby kadang-kadang pada diem doang gitu, nggak senang nggak. Emang sebelumnya udah pernah nanya belum di ID Ruby? Lihat doang gitu. Oh, belum pernah nanya tapi? Belum. Oh, ya udah dicoba dulu. Kalau ya, dicoba aja dulu di sana. Kayak gitu. Karena di Ruby itu ada satu, aduh, ini masih share screen. Nanti saya harus sensor banyak hal ini. Historinya juga harus disensor tadi. Ya, Ruby itu ada istilahnya yang -1. Pernah dengar -1? -1 adalah math is nice, we are nice. Ya, math ini yang bikin Ruby gitu ya. Terus yang bikin Ruby itu baik gitu ya. Jadi baik. Saya pernah ketemu sama yang bikin Ruby. Ya, dan dia orangnya emang baik gitu, baik. Suka ngobrol gitu ya. Jadi karena dia baik, kita juga harus baik. Kalau kita pakai Ruby, kita juga harus baik. Ya, jadi maksudnya di Ruby itu kita ada menekankan ini. Jadi jangan khawatir terhadap komunitas Ruby manapun. Gitu. Oke. Oh, nanti malam Dani tahu GitHub ya? GitHub. Tahu kan ya GitHub? Tahu GitHub.
Ya. Punya akun yang aman, Kalau belum GitLab tahu nggak GitLab? Tahu juga. GitLab. Coba nanti GitLab itu saya baca. saingannya GitHub sih. Pada dasarnya kayak gitu Oh, sih. Ya. apa? Ya. Nanti malam GitLab ini dibikin pakai Rails. GitLab dibikin pakai Rails. GitHub juga dibikin pakai Rails. Tapi poinnya adalah ya nanti malam kita bakal bikin GitLab. Kayaknya escalated quickly banget ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan GitLab beneran, tapi GitLab bagian pentingnya aja, yaitu cuma nge-push kode, ngelihat kode kayak gitu. Itu. Nah, nanti rekomendasi saya buat Dani, nanti ini setiap sesi direkam. Jadi Dani nanti setelah sesi malam saya rekam, Dani nanti bisa ngelihat hasil rekamannya. Kalau ada yang mau ditanya dari sesi nanti malam, bisa tanya di grup. Kayak gitu. Baik. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Terima kasih banyak, Dani. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Ya, terima kasih juga, Mas. Terima kasih. Bye-bye.